Pemuda ini memberikannya makanan favoritnya, lalu berkata, mulai sekarang kau akan menggunakan kostum profesional. Ujarnya seraya tersenyum. Keesokan harinya, seperti biasa dia pun melewati jalan itu dengan Bob yang duduk di atas bahunya. Mereka benar-benar serasi. Tiba-tiba sang wanita berlari menghampirinya dan berkata jika dia akan mengikuti demo hewan ternak. Cuma sapi, babi, ayam, kalkun, ujarnya. Kau ingin hewan-hewan itu berlarian di jalan? Tanya sang pemuda. Kami ingin mereka tidak dibunuh. Jangan bilang kau ini karnivora, ucap sang wanita tertawa. Aku tidak pernah memikirkannya, jawab sang pemuda. Pikirkanlah, setiap gigitan artinya kau makan penderitaan, ucap sang wanita seraya berlalu. Oh, hidup mewah sekarang. Tiba-tiba muncul Bas temannya. Sedang apa kau di sini? Tanya sang pemuda. Kukira aku sedang mengikuti seorang teman dan bisa nongkrong sebentar dan berbagi cerita, ujar sang teman seraya menyapa Bob. Pergilah Bas, ucap sang pemuda tiba-tiba seraya berjalan meninggalkannya. Namun sang teman terus memohon dan berkata, tolonglah, aku sedang kesusahan, ujarnya. Pemuda itu pun melihatnya dengan iba. Lalu dia pun mengeluarkan uang dari saku celananya. Ini untuk makan, kau harus berjanji, ujarnya seraya mengeluarkan uang, di mana sang teman buru-buru akan mengambil uang tersebut. Namun sang pemuda berkata jika dia harus berjanji untuk menggunakan uang tersebut untuk makan, dan ia mengatakan jangan menemuinya lagi. Sang teman pun tampak menangis dan berkata, Bob kucing yang bagus. Bernyanyi di hadapan orang-orang itu, sang wanita tua itu pun berdiri di antara orang-orang tersebut. Mereka benar-benar larut dalam nyanyian merdu sang pemuda yang bernyanyi dengan sepenuh hati, ditemani sang sahabat yang duduk manis di atas gitarnya. Saat selesai, wanita tua itu pun menghampirinya dan berkata, kuharap kau tidak keberatan aku membawakan Bob sesuatu untuk Natal. Kubuatkan sesuatu untuknya, ujarnya seraya memberikan hadiah itu. Terima kasih, kau malaikat, ucap sang pemuda. Tidak sejauh itu, aku tak selalu menjadi wanita tua, ujarnya membuat sang pemuda tertawa. Dia pun mengucapkan terima kasih pada wanita baik hati itu. Berjalan menyusuri tempat itu, dia pun bertemu dengan sang wanita. Menyapanya, sang pemuda pun mengajak sang wanita untuk makan malam. Makan apa? Tanya sang wanita. Apa saja yang penting ada tuna, jawab sang pemuda. Aku vegetarian tingkat 4, aku tak makan yang bikin sedih, ujarnya membuat sang pemuda heran. Begini saja, beri aku waktu 1 jam, aku akan membuat makan malam, oke? Ujarnya seraya mengajak sang pemuda ke rumahnya. Apakah kau pikir ini kencan, Bob? Tanya sang pemuda berbisik. Sejam kemudian mereka pun sudah duduk di sana. Sang pemuda benar-benar menikmati suasana di kediaman sang gadis yang penuh dengan lukisan indah. Tiba-tiba sang wanita membawakannya makan malam buatannya. Aku pun sebenarnya mengecat flatku, tapi tidak begini, ujar sang pemuda membuat sang wanita tertawa saat dia menunjukkan noda cat di sweaternya. Hidup itu harus indah, gabung dengan dunia nyata setelah selama ini, ucapnya yang tiba-tiba dia tersadar jika dia hampir keceplosan. Artinya? Tanya sang wanita. Aku hanya cerita kedua orang tuaku yang berpisah dan aku pindah-pindah beberapa kali. Ya, kau tahulah, ucap sang pemuda. Dan agak keluar jalur ya, agak liar, agak marah, selah sang wanita. Ya, begitulah, jawab sang pemuda. Tapi dari mana kau bisa tahu? Tanya pemuda heran. Bagaimana denganmu? Tanyanya lagi. Namun sang wanita terlihat mengalihkan pembicaraan itu dengan menawarinya untuk menambah makanan. Membawa sang sahabat ke supermarket itu, dia pun membelikannya banyak makanan kesukaannya. Melihat seikat bunga mawar itu, sang pemuda pun membelikannya untuk Betty. Saat sedang berjalan pulang, tiba-tiba tatapannya terpaku melihat sesosok tubuh yang terkapar di sana. Dia pun mendekatinya. Dia sempat melihat sebuah alat suntik di anak tangga itu. Dan betapa terkejutnya sang pemuda saat mengetahui jika sosok tersebut adalah Bas temannya. Dia pun berusaha menyadarkan sang teman. Namun sepertinya Bas mengalami overdi. Dia pun berteriak memanggil seseorang. Sang wanita mendengar teriakannya. Lalu dia pun bergegas berlari keluar. Dia pun melakukan CPR. Tak lama kemudian tenaga medis pun tiba. Mereka berusaha memberikan oksigen pada sang pemuda, lalu bergegas membawanya pergi. Duduk di dalam ruangan itu, mereka berbicara berdua. Sang wanita menangis. Ia akhirnya menceritakan jika dirinya dulu memiliki seorang saudara, seorang pecandu. Saat dia sedang kuliah menjadi seorang dokter hewan, saudaranya meninggoy di kamar mandi belakang flatnya itu dengan jarum suntik yang masih tertancap di tangannya. Ujarnya bercerita. Lalu kenapa kau tinggal di sini? Tanya sang pemuda. Untuk dekat dengan saudaraku. Dia sungguh telah berusaha dengan keras untuk sembuh. Dia ingin sembuh, tapi aku rasa dia tidak terlalu ingin sembuh. Atau dia ingin sembuh, tapi dia tak bisa melakukannya. Bahkan tidak demi aku, ucap sang wanita sedih. Saat bertemu dengan sang wanita dinas sosial ini, pemuda itu pun berkata jika sang wanita mungkin tak ingin dia sembuh. Tentu saja aku ingin kau benar-benar sembuh, ujar sang wanita. Kenapa tidak sekarang? Tanya pemuda itu. Aku sudah siap lepas dari metadon, ujarnya. Ini perlu proses, James. Sudah tugasku mengatur proses bersamamu. Kita bahas lagi setelah liburan. Tuhan tahu ini sangat sulit. Yang telah kau lakukan itu bagus, James, ujar sang wanita menyabarkannya. Aku cuma ingin sembuh dan menjalani kehidupan, ucap pemuda itu yang merasa masih sedih temannya bernama Bas itu tewas karena overdi tadi malam. Mereka pun berjanji akan mengadakan pertemuan kembali setelah liburan, di mana sang pemuda berkata jika Betty mengatakan padanya jika dia ingin merayakan Natal dengannya. Hari itu pun tiba.
mereka menghabiskan malam itu bertiga, Betty, dirinya, dan Bob. Betty pun memasakkan masakan vegetarian untuknya. Mereka pun saling membuka hadiah dan bercanda bersama. Pemuda itu pun menyanyikan sebuah lagu indah untuk sang wanita. Hari demi hari pun berlalu, mereka kini semakin dekat satu sama lain, merasakan banyak kesamaan di antara mereka. Dan malam itu, sang pemuda pun menaiki bis tersebut, membawa Bob yang duduk di sampingnya. Mereka pun pergi menuju ke suatu tempat. Berjalan di perumahan mewah itu, pemuda itu pun berjalan menuju ke sebuah rumah di mana dia dulu pernah tinggal di sana. Sesaat tatapannya tertegun demi melihat pemandangan di dalam ruangan yang terasa hangat itu. Lalu apa yang terjadi selanjutnya guys? Lanjut ke part berikutnya. Tetap di Snack Video, bikin semua beken. Panas lang tolak jalan, tok-tok martang